Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Maju ke depan. Kita pada dulu siap. Berdoa selesai risalah. Selamat pagi dan selamat datang untuk kita pembelajaran hari ini, pelajaran PAI BP atau Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua dimohon berdiri. Pada pagi hari ini memang akan melanjutkan ya pembelajaran yang kemarin, terutama kita sebelum melanjutkan, kalian harus tahu tujuan pembelajaran dari kita pagi hari ini adalah tentu tujuan pembelajaran melalui PBL, yaitu Problem Listening. Nanti kalian diharapkan bisa mampu menjelaskan tentang ajaran kebaikan dalam berbagai agama dan kepercayaan dengan benar. Yang kedua, nanti kalian bisa mampu menemukan solusi, ya, karena problem itu masalah, bisa menemukan solusi dari permasalahan perbedaan agama dengan tepat. Kemudian kalian nanti akan mampu memecahkan permasalahan terkait isu kebaikan dalam Islam dan selain Islam dengan benar. Oke. Jadi kemudian, apa yang dimaksud dengan ajaran kebaikan dalam berbagai Islam? Karena yang akan kita bahas ini adalah melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yang minggu lalu. Minggu lalu kita itu sudah belajar mengenai keberagaman makhluk hidup
itu adalah menunjukkan kebesaran Allah. Jadi karena yang kemarin kita udah belajar mengenai bermacam-macam yang ada di dunia ini, ya, yang ada macam-macam yang ada di dunia ini semua itu adalah menunjukkan bahwa Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha menciptakan. Tentu nanti kalian akan lebih jauh lagi mengenal ketentuan-ketentuan Allah itu, terutama tentang apa yang dimaksud dengan ajaran kebaikan dalam berbagai agama. Yang berbeda tentu tidak hanya fisiknya saja kan, tapi kita juga di sekolah kita tentu juga ada yang beragama beda. Jadi itu nanti setelah kita akan mengulas mengenai ajaran kebaikan dalam berbagai agama. Nah, sebelum itu kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas kita untuk pagi hari ini. Nah, nanti tolong ya harus tenang. Yang pertama harus tenang. Nggak boleh rame sendiri, ngobrol sendiri sehingga mengganggu teman. Nah, jadi itu tidak baik. Yang kedua, menghargai pendapat. Nah, jadi kalau menghargai pendapat itu berarti tidak boleh tidak boleh egois. Nah, tidak boleh egois, pokoknya kudu ngene. Terus jadi egois itu akhirnya kan tidak menghargai pendapat yang lain. Dia semua harus berpendapat, ya, harus mengumumkan pendapatnya, menurutku gini. Nanti dan itu semua harus ditampung baru diputuskan yang paling baik yang mana. Kemudian kesepakatan kelas yang ketiga harus aktif. Ya, aktif dalam artian berpartisipasi aktif, kalian mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Jadi gandengannya aktif ya, semangat ya, kalian punya semangat untuk belajar, punya tekad dan punya kemauan untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Kemudian sekarang kita sebelum memasuki ke materi, ice breaking dulu, tebak gambar. Nah, nanti tolong ditebak ya. Nanti boleh jawab, boleh ya. Kewantai pakai. Nah, ini wajah binatang apakah ini? Apa? Ada yang lain? Panda. Yang ini? Panda. Apa? Panda. Oke, kita lihat. Bah. Gambar apa ini? Ternyata ini apa? Orangutan. Jadi fokus ya, fokus sama pertanyaan Pak Afas. Nah, oke, selanjutnya. Bentar. Nah, sekarang kepala hewan apakah ini? Kucing. Penyu. Buaya. Kura-kura. Oke, kita lihat ya. Survei membuktikan. Yuk. Ya. Adalah jerapah. Ya. Makanya bilangnya kepala hewan apakah ini? Oke, lagi. Nah, ini. Kepala hewan apakah ini? Tupai. Udah. Burung. Ketole mance burung. Oke, kita lihat. Kuda. Ada yang benar. Ya, punya beda ya. Oke, untuk semangat kita beri aplaus untuk kalian semua. Biar semangat, biar fokus. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Jadi kita pada pagi hari ini tentu tadi sudah Pak Kos sebutkan di tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kalian kita semua akan belajar ya, tentu dengan menggunakan metode problem based learning. Jadi apa? Learning itu pembelajaran, base itu dasarnya adalah problem. Problem apa? Problem, no problem. Apa? Masalah. Jadi kita belajarnya nanti akan menggunakan metode pembelajaran dengan berbasis masalah.
Jadi ternyata dari permasalahan itu bisa dipakai belajar. Nah, gitu. Jadi kalian bisa makin tambahkan pengetahuannya. Oh, dari masalah itu kita bisa belajar. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, nah, coba kita lanjut. Oke. Jadi nanti kalian itu ada amati video. Nah, sekarang tolong masing-masing nanti mengamati video, melihat video ini dengan seksama, dengan cermat, fokus supaya ngerti apa yang terkandung makna dalam video ini. Nah, yang atas dulu. Kelewatan. Apa yang terjadi jika tidak saling menghormati? Kira-kira kalau dua anak tadi itu nggak saling menghormati, apa yang terjadi? Mungkin ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Nah, maksudnya satu kan lari-lari, maksudnya nyantai. Terus kalau mereka tidak saling menghormati, kira-kira apa yang terjadi? Gak apa-apa, wis bebas saja ini. Hah? Persahabatan terpecah belah. Kira-kira ketika lewat, terus ada anak memang yang apa tegang santai, dia punya sepeda, terus yang lari-lari tadi dia waktunya pun mepet, waktunya udah mepet yang tadi mau Jumatan. Nah, kira-kira kalau mereka tidak saling menghormati, nggak temenan, yang terjadi apa kira-kira? Yang kira-kira yang Muslim terlambat karena apa? Ya dibiarkan aja, ya dibiarkan aja, nggak dibantu, ya nggak dibantu. Terus, oke, jadi kita dalam pembelajaran ini tentu kalian sudah melihat video tadi, kemudian ada beberapa pertanyaan kalian sudah bisa mengamati, ya, sudah bisa mengamati dan bisa menjawab. Maksudnya ceritanya alurnya kalian sudah paham, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang apa, yang barusan ini. Oke, maka sebagai sedikit penguatan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Tentu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dikalena Allahumma sholli alaihi. Tentu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan, menjelaskan dan menerangkan, memberi pencerahan, memberi contoh yang baik tentang nilai-nilai kebaikan. Tentu dalam sabdanya, al-birru husnul khulqi. Ya, al-birru husnul khuluqi. Jadi kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Nah, kemudian wal ismu ma halaka fi sudurika. Nah, sedangkan dosa itu apa? Adalah apa yang ada di dalam apa? Sudurika. Jadi saudarika yang ada di dalam dada kalian apa? Wakarihta ayatolaha alaihin nas. Yang ada dalam dadamu dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Kita lanjutkan. Nah, sekarang silahkan di apa buku kalian, buku siswa kalian. Jadi silahkan halaman 25 dibuka, kemudian sampai halaman 26. Kemudian catat persamaan nilai kebaikan antar agama. Jadi kira-kira kebaikan apa saja yang ya diajarkan apa oleh Islam, ya dia juga kebaikan itu juga diajarkan oleh agama selain Islam. Yang tadi apa? Yang tadi kalian itu secara universal. Nah, silakan
ditulis berapa hal. Ya minimal minimal satu anak satu lah, kan gitu lah. Minimal satu anak satu. Tolong dituliskan. Lima menit. Oke, sudah? Ya, setidaknya nanti ini satu aja, sebutkan satu aja ya. Oke, mungkin dari sini dulu, persamaan kira-kira nilai yang sama antara agama Islam dan agama lain yang kira-kira perbuatan baik apa? Satu aja. Berbuat baik apa? Perbuatan baik apa? Berbagi. Oke. Kira-kira Islam mengajarkan berbagi enggak? Berbagi. Agama lain juga berbagi? Oke, ya. Kemudian, sekarang kita bentuk kelompok. Kita namai aja kelompok 1 dari sini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ingat-ingat kelompok berapa? 1, kelompok 2, kelompok 4. Oke. Sekarang Mbak Kos bagikan lembar kerja atau LKPD ini, nanti Pak Kos bagikan dulu aja. Nanti habis itu Pak Kos jelaskan ya. Ditutup dulu. Ditutup dulu. Kelompok 2, kelompok 3. Lembar kerja itu silahkan nanti didiskusikan dengan kelompok kalian, kelompok 1, 2, 3, 4, masing-masing kelompok berdiskusi dari kasus yang ada di situ. Sekarang boleh dibuka. Nah, dibuka lembar kerjanya dibuka. Nah, di situ ada kasus ya. Jadi tujuannya nanti bisa berdiskusi dengan teman. Kalian nanti bisa berkolaborasi untuk menentukan masalah itu. Masalahnya ini apa? Kemudian pemecahannya atau solusinya, solusi baiknya apa? Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, dimulai dari sekarang. Nanti kalian setelah diskusi, kemudian memecahkan masalah, nanti kalian bisa mempresentasikan ya. Nanti dari kelompok itu dipilih 2 anak untuk presentasi ke depan, untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Sudah? Oke. Aku jelaskan untuk teknis presentasinya ya. Nanti ketika kalian tadi sudah pilih 2 kan dari kelompok, nanti 2 silakan maju untuk mempresentasikan. Kemudian nanti kalian yang lain, ketika yang satu presentasi, ada satu kelompok presentasi, yang lain nanti silakan juga ada tanggapan. Tanggapan itu bisa mendukung, saya setuju, misalkan gitu, dengan seperti itu boleh, atau mungkin ada jawaban lain, itu juga boleh. Ya, jadi ketika ada satu kelompok yang presentasi, sudah selesai presentasinya, nanti giliran kelompok yang lain menanggapi dari hasil presentasi itu. Baik persetujuan atau mendukung, atau ada jawaban yang lain, mungkin jawabannya kurang tepat atau gimana, atau mungkin ada solusi yang lebih baik. Siap? Oke, kita lihat dulu. Oke, kita untuk majunya akan kita undi kelompok berapa yang akan maju duluan. Kelompok berapa?
Kelompok 3. Oke. Kelompok 3, 2 anak silakan maju ke depan untuk presentasi. Oke, silakan dimulai. Ya, mulai kasusnya, salam dulu, kemudian baca kasusnya, kemudian solusinya. Kurang keras, tidak kedengar teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman sekolah, anak-anak sedang bermain bola. Doni mengajak semua teman ikut bermain, termasuk Samuel yang beragama Kristen. Namun ada seorang teman yang berbisik kepada Doni, jangan ajak Samuel, dia kan berbeda agama. Doni terdiam, bingung harus memilih ikut perkataan temannya atau tetap mengajak Samuel bermain bersama. Pertanyaan diskusi. Apa yang sebaiknya dilakukan Doni? Jawaban, tetap mengajak semua bermain bersama. Terus lanjut. Gimana? Bagaimana perasaan Samuel jika tidak diajak bermain? Jawaban, sedih dan bingung. Mengapa kita harus berteman dengan semua orang meskipun berbeda agama? Jawaban, karena kebaikan tidak harus dimiliki oleh satu agama, tetapi bisa dipakai oleh semua agama. Oke. Berarti tanggapannya semua setuju ya? Oke. Setuju? Oke, silakan diakhiri. Sekian presentasi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. So, selanjutnya, kasih aplaus untuk kalian semua sudah melakukan diskusi dengan baik. Jadi kasus-kasus yang tadi sudah dipaparkan, kalian presentasikan dengan baik. Pak Kos akan mulai merefleksi presentasi kalian satu persatu. Tadi satu hal yang Pak Kos catat yaitu adalah kebaikan, ini dari kelompok 4. Kebaikan itu tidak hanya dimiliki oleh satu agama, tapi dimiliki oleh semua agama. Sehingga yang Islam baik, yang non-Islam pun juga tentu ada ajaran yang baik juga. Oke, selanjutnya tadi setelah kalian belajar memecahkan kasus dari Pak Kos, terutama tadi sudah berdiskusi kelompok, ya, berdiskusi kelompok untuk memecahkan kasus. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah presentasi, maka sekarang tiba saatnya adalah kasus berdasarkan pengalaman. Jadi setelah ini kalian tuliskan dari satu kelompok kalian itu salah satu aja, nanti ada yang bercerita mengenai kisahnya atau pengalamannya dia, mungkin pernah mengalami kejadian atau kebingungan atau bagaimana, yang jelas itu mengenai perbedaan. Maka setelah ini kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan ditulis salah satu, kemudian nanti ada yang presentasi. Oke, untuk itu bisa dimulai dari sekarang membuat studi kasus berdasarkan pengalaman. Oke, silahkan. Oke, karena selesai semua, maka giliran waktunya presentasi. Mungkin ada yang mau mengawali presentasi, bisa angkat tangan. Oke, silakan maju. Di sini, ya. Nah, nanti dipegang pelan-pelan aja, ya. Yang lain mendengarkan, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan pengalamanku. Di keluarga besarku ada yang beragama Kristen. Ketika Natal mereka selalu mengirimkan makanan ke keluargaku, mulai dari kue sampai makanan sayur. Aku bingung, apakah makanan yang dikirim boleh dimakan karena hari Natal? Hasil diskusi, makanan tetap boleh dimakan, yang penting bukan dari bahan yang haram. Tetap menerima untuk menghargai. Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan? Setuju dengan pendapat itu? Setuju ya? Mungkin ada juga yang memiliki pengalaman serupa. Mungkin ada yang pernah dikasih makanan dari orang yang beda agama, mungkin punya pengalaman gitu, atau tetangganya, atau
Atau saudaranya barangkali ada yang beda agama, kemudian mengirimkan makanan? Pernah? Saat itu kirim kasih makanan apa? Sate. Sate apa? Wah ini sate lupa. Sate lupa. Ya, yang penting apa? Tadi hasil dari diskusi yang penting bahannya bukan dari bahan yang haramkan. Kalau dagingnya haram apa? Daging apa? Daging babi. Ya, jadi kalau menurut kita Islam itu adalah haram. Jadi tidak boleh dimakan. Walaupun itu kita menghargai pun ya kalau sudah haram ya kita tetap tidak boleh dimakan. Tuh. Oke? Kalau sudah setuju semua, maka presentasi sudah selesai. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Untuk menguatkan dari pemahaman kalian mengenai ajaran-ajaran Islam, aku bagikan asesmen formatifnya. Nanti ini tidak banyak, silakan dikerjakan. Ya. Oke, sudah selesai. Oke, salah satu dari kelompok silakan mengumpulkan dan diberikan ke Pak Okos. Sudah kumpulkan semua? Oke, nanti ini Pak Okos pakai untuk penilaian juga, ya. Jadi supaya Pak Okos cek juga kalian sudah belajar tadi dengan basis masalah, kalian sudah bisa menentukan solusi. Kemudian ini juga formatif, nanti buat penilaian juga. Sekarang kita berefleksi atau mungkin ada yang bisa nanti coba angkat tangan ya. Mungkin salah satu perwakilan dari kelompok saja ucapkan dengan keras. Oke. Tadi kita belajar apa saja pagi hari ini dari kelompok 1? Tadi belajar apa? Oke, belajar tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Kelompok 2, tadi kita belajar apa saja? Kalian belajar apa? Belajar berdiskusi dengan kelompok. Terus, kelompok 3, tadi kita belajar apa aja? Agak keras? Toleransi, berarti ada dalam toleransi itu dalam untuk memecahkan masalah, ya. Masalah. Kelompok 4? Kita menyelesaikan masalah. Hasilnya apa dari permasalahan itu? Hasilnya adalah kebaikan. Oke, jadi setidaknya kalian tadi sudah mempelajari banyak kompetensi. Maka untuk menambah wawasan, nanti Pak Okos akan kirimkan kuis dan game dari barcode ini atau situs ini. Nanti Pak Okos kirim lewat grup, itu bisa dipakai untuk berlatih di rumah. Tadi kan sudah mengerjakan dan memecahkan kasus, maka ini untuk tambahan tugas lanjutan untuk memperkuat ilmu kalian. Kemudian juga kita untuk minggu depan yang kita bahas adalah saling menghormati beda agama. Tadi sudah ada permasalahan, ada kasus, maka dengan minggu depan kita mantapkan pembelajaran kita tentang saling menghormati beda agama. Sudah jelas beda agama, bagaimana kita cara menghormatinya, itu salah kita bahas minggu depan. Kemudian maka untuk pertemuan kali ini insya Allah Pak Okos cukupkan. Pak Okos berpesan tetap semangat dalam belajarnya, tetap semangat, kemudian bulatkan tekad untuk selalu menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun dengan siapapun. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak Okos kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Okos mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.